Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, yang mudah-mudahan kita semua diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala di hari ini setelah salat maghrib, setelah kita melaksanakan rutinitas ibadah salat Jumat atau ibadah salat jamaah, dan kita meneruskannya dengan menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan segala kebaikan yang kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala akan dibalas dengan kebaikan nanti di akhirat dan juga disegerakan di dunia. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Fathul Qawil Matin fi Syarh Arba'in wa Tatimatil Khamsin. Dan kita masih sampai di pembahasan al-haditsul ashir atau hadis yang ke-10, yang mana kita telah membacakan hadis berikut juga dengan syarah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullahu taala, dan kita sampai kepada ucapan beliau rabi'an mimma yustafadu minal hadis, ya. Beberapa faedah yang bisa diambil dari hadis yang ke-10 yang berkaitan dengan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala thayyib la yaqbalu illa thayyiban, ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha baik, la yaqbalu illa thayyiban, dan tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman sebagaimana Allah memerintahkan juga dengannya para rasulnya. Allah berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihan. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik saja dan beramallah dengan amal yang saleh. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang beriman, makanlah dari yang baik-baik saja yang telah kami rezekikan kepada kalian. Kemudian Nabi menyebutkan summa dzakara rajula, menyebutkan yaitu salah seorang yang dia yutilus safar, yang dia telah menjalani safar yang sangat jauh. Ash'atha aghbara, mukanya berdebu, rambutnya acak-acakan. Yamuddu yadayhi ila sama, kemudian mengangkat kedua tangannya ke arah langit. Ya Rabbi, ya Rabbi, seraya memanggil Allah, bermunajat kepada Allah, menyeru Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kata Nabi, wa mat'amuhu haram, makanannya haram. Dan kemarin telah dijelaskan bahwasanya maksud wa mat'amuhu haram, maka ini mencakup dua hal. Bisa jadi adalah pada zat makanan yang dia makan itu haram, atau yang kedua adalah dari cara dia memperoleh rezeki atau makanan yang dia makan. Wa mashrabuhu haram, dan minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya juga haram. Wa ghudhiya bil haram, bahkan dia tumbuh dari sesuatu yang memang haram, ya. Karena kebiasaan dengan makan, minum, pakaian yang haram sehingga dia tumbuh dari yang haram. Fa anna yustajabulah, lalu bagaimana doanya bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka dari sini diambil beberapa faedah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala,
anna min asma'illahi at-tayyib, ya. Bahwasanya di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang baik itu adalah at-tayyib. Jadi at-tayyib itu adalah nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan diperbolehkan seorang dia bertawassul dengan nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Sesungguhnya bagi Allah ada al-asmaul husna, nama-nama yang baik bagi Allah Subhanahu wa taala, fad'uuhu biha. Maka berdoalah kalian dengannya, ya. Jadi seseorang berdoa dengan at-tayyib, ya, ini merupakan di antara nama Allah, maka diperbolehkan seorang berdoa dengan menyebut at-tayyib, yaitu maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang maha baik. Wa ma'nahu al-munazzahu 'anil naqais. Sedangkan arti daripada at-tayyib itu sendiri, kata beliau, adalah yang tersucikan dari sifat kekurangan, yang maha baik, yang dia tersifati dari sifat kebaikan, tidak ada kekurangan, tidak ada kejelekan atau keburukan padanya. Wa anna min sifatihi at-tayyib. Dan sebagaimana kaidah para ulama, setiap nama itu mengandung sifat, ya. Jadi setiap nama Allah itu mengandung sifat. Dan Allah maha baik, berarti Allah memiliki sifat baik, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Alim, yang maha berilmu, yang bermakna Allah memiliki sifat al-ilm. Begitu juga Allah memiliki nama al-hakim, memiliki sifat al-hikmah. Allah memiliki nama al-aziz, memiliki sifat al-izzah. Allah memiliki nama al-basir, memiliki sifat al-basar. Allah memiliki nama as-sami', memiliki sifat as-sama', dan seterusnya, ya. Lianna asma'allahi kullaha mushtaqatun. Dan kata Syekh, dan dikarenakan setiap nama Allah Subhanahu wa taala itu mushtaqqah, ya. Jadi dalam bahasa Arab itu ada yang disebut dengan jamid, yang tetap. Ada yang mushtaq, yang dia terambil dari apa? Dari kata yang lainnya. Contohnya apa? Misalnya thayyib diambil dari kata at-thib, ya. Kemudian misalnya apa? Misalnya yang tidak ada terambil dari kata yang lain. Contohnya apa? Kursiyun, ya. Maka kursi itu dia jamid, tidak terambil dari kata yang lainnya. Tetapi kalau maktabun, maka dia terambil dari kata yaktubu kitabatan, maktab, tempat untuk menulis, meja, ya, dan seterusnya. Atau maktab diartikan sebagai kantor, karena di sana tempat administrasi, tulis menulis, ya. Dan setiap nama Allah Subhanahu wa taala itu mushtaqqatun. Dia terambil dari kata yang lainnya. Termasuk nama Allah, ya, itu diambil dari kata al-ilah. Jadi al-ilah atau Allah itu diambil dari kata al-ilah, dan seterusnya. Ar-Rahman diambil dari sifat Ar-Rahmah. Ar-Rahim juga demikian, terambil dari sifat Ar-Rahmah. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Maka itu yang pertama, bahwasanya Allah memiliki nama At-Tayyib, yang artinya adalah maha baik. Kemudian yang kedua, kata Syekh, anna 'alal muslimi an ya'tiya bit-tayyib minal a'mali wal makasib. Bahwasanya wajib atas setiap muslim untuk dia melakukan sesuatu, ya, atau mendatangkan bit-tayyib dengan yang paling baik. Minal a'mali, baik itu dari bentuk amalan-amalan, wal makasib, atau juga dari sesuatu yang dia peroleh, ya. Jadi dia beramal kebaikan dengan amalan yang paling sempurna. Kalau itu amal yang wajib, maka harus dipenuhi semua unsur, ya, syaratnya, rukunnya, dan juga kewajibannya atau sunnah-sunnahnya. Maka sebisa mungkin kita sebagai seorang muslim mendatangkan satu amalan untuk Allah Subhanahu wa taala itu yang terbaik. Karena Allah Subhanahu wa taala thayyib, la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Bahkan yang terbaik yang kita berikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan juga termasuk di dalam hal ini kata beliau wal makasib, juga di dalam memperoleh apa? Ya, sesuatu dari berkaitan dengan dunia, rizki. Maka kita mengambil rizki tersebut
memperolehnya, mencarinya juga dengan cara yang terbaik, dengan cara yang halal, dengan cara yang thayyib, ya, tidak ada pelanggaran di dalamnya. Maka ini poin yang kedua, ya. Jadi wajib atas setiap muslim untuk mendatangkan kepada Allah, baik itu amalan, ya, atau lainnya, adalah yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kata Syekh, anna shadaqata la tuqbalu illa min malin halal. Bahwasanya sedekah itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dari harta yang halal, ya. Jadi ketika seorang dia bersedekah dengan harta yang haram, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qad sabata 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yaqbalu Allahu salatan bighairi tuhurin wala shadaqatan min ghulul. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat tanpa taharah, ya. Ya, seorang kalau dia salat dengan sempurna, rukun-rukunnya, wajibnya, sunnahnya dia lakukan, tetapi dia tidak taharah, maka tidak akan diterima salatnya. Begitu juga seorang yang dia bersedekah, tetapi dari harta hasil kecurangan, ya, dari harta yang tidak halal, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerimanya. Maka di sini terdapat suatu yang membantah, ya. Ya, ketika seorang dia, misalnya siapa Pak, yang dia mencuri kemudian dia sedekah, ada yang pernah ingat, ya? Ya. Jadi ini tokoh, ya, yang mana dia mencuri, dia mengambil harta, ya, secara merampok misalnya, meskipun niatnya baik, meskipun niatnya untuk fakir miskin, ya, untuk orang-orang yang membutuhkan, maka ini tidak akan diterima pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, karena kebaikan harus dengan cara yang baik. Al-wasailu laha ahkamul maqasid. Sesungguhnya wasilah, cara, sarana itu dia memiliki hukum seperti tujuan, ya. Jadi tujuannya baik, maka wasilahnya, sarananya juga harus baik, ya. Jangan menjadikan alasan tujuannya baik sehingga menghalalkan segala cara. Sebagaimana terdapat kaidah, ya, dan ini kaidah yang keliru. Bahwasanya mereka mengatakan al-ghayatu tubarrirul wasilah. Bahwasanya tujuan itu bisa menghalalkan segala cara. Jadi tujuannya baik, maka caranya apapun yang penting niatnya baik, maka boleh. Maka ini prinsip yang keliru, ya. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Ketika ada pertanyaan, misalnya seorang memiliki harta, dan harta itu harta yang tidak halal. Misalnya apa Pak? Misalnya ada bunga, ya, di bank, dia di sana punya uang misalnya 1 M, kemudian ada uang ribanya sekian, ya. Maka di sini para ulama khilaf. Ada yang mereka membiarkannya, ada yang mengambilnya dalam rangka apa? Supaya tidak digunakan untuk riba yang selanjutnya oleh pihak bank ribawi tersebut. Maka ketika pun dana itu dipakai, ya, dan seorang tidak boleh meniatkannya untuk sedekah, tetapi niatnya apa? Niatnya apa? Ya. Jadi niatnya ketika seorang dia berinfak dengan harta yang haram, ya, maka niatnya tidak boleh dia niatkan dari sedekah. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala sadaqatan min ghulul. Dan tidak diterima sedekah dari suatu yang haram, yang ghulul, ya. Maka para ulama menjelaskan niatnya adalah untuk apa? Membebaskan dirinya dari riba, ya. Dan dia tetap mendapatkan pahala karena niatnya tersebut untuk membebaskan riba, tetapi bukan niatnya apa? Untuk bersedekah, ya. Paham tuh? Jadi kalau punya dana riba, dia infakkan di masjid untuk buat kamar mandi, maka niatnya bukan niat infak sedekah, tetapi niatnya adalah untuk apa? Ya, untuk membebaskan dirinya daripada harta yang tidak halal. Allahu taala a'lam bis-shawab. Kemudian selanjutnya kata Syekh, tafaddulullahi ala ibadihi bin ni'am wa amruhum bi an ya'kulu minat thayyibat. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan tingkatan-tingkatan, ya, dari karunia-Nya kepada hamba-hambanya.
Jadi ada seorang diberikan Allah kelebihan ya sekian hartanya, ada hamba yang lain ya sepertiganya, yang lain mungkin di bawahnya. Maka ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, semata-mata pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wa amruhum bi an ya'kulu minat thayyibat. Dan Allah memerintahkan mereka untuk makan yang baik-baik saja. Ya. Jadi Allah memberikan keutamaan kepada hambanya dari nikmat, tetapi tetap di dalam dia mencari ya harta, mencari rezeki, memakan sesuatu, meminum sesuatu, memakai sesuatu, tetap semuanya diperintahkan untuk mencari yang thayyibat, yang halal. Ya. Artinya apa? Yang halal ini jauh lebih banyak daripada yang haram. Meskipun seorang diberikan harta yang cukup ya. Karena setiap manusia itu Allah berikan kecukupan. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa annahu huwa aghna wa aqna." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan apa? Aghna, memberikan kekayaan, dan dia juga yang aqna, memberikan kecukupan. Ya. Jadi hakikatnya setiap manusia itu di dalam hal rezeki diberikan kecukupan untuk apa? Untuk hidup. Ya. Tetapi untuk gaya hidup tidak cukup. Mau sebanyak apapun hartanya, kalau untuk gaya hidup tidak akan pernah cukup. Ya. Allah memberikan rezeki, misalnya satu mobil, ya, kemudian minta nambah lagi. Pengen 2 mobilnya. Mobilnya biasa, upgrade lagi. Jadi yang apa? Yang harganya mahal. Punya rumah 1, nambah lagi pengen rumah 2. Istri 1, pengen istri 2 misalnya, dan seterusnya. Jadi tidak pernah cukup untuk gaya hidup. Tetapi untuk hidup pasti Allah Subhanahu wa taala cukupkan. Dan Allah memerintahkan kepada kita semua untuk mencari yang baik-baik saja. Sebagaimana kata Allah tadi, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ya. Allah memerintahkan kepada setiap orang yang beriman untuk makan dari yang baik-baik saja, bagaimanapun keadaan rezekinya. Ya, baik yang paling kaya maupun yang dia ya biasa-biasa saja, maka wajib bagi kita semua untuk memakan dari sesuatu yang halal dengan cara yang halal. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian selanjutnya kata Syekh, anna aklal haramin min asbabi adami qabulid du'a. Ya. Bahwasanya di antara penghalang terkabulnya doa itu adalah karena makan dari sesuatu yang haram. Ya. Baik itu zatnya haram ya, atau cara memperolehnya yang haram. Mungkin kebanyakannya kita kaum muslimin terhindar dari memakan yang haram. Ya, yang zahir, dari khamar, minum khamar, ya, kemudian dari makan apa misalnya babi, makan anjing, makan binatang buas yang bertaring, bercakar. Insyaallah kita semua menghindarinya. Tetapi di dalam memperoleh harta, maka ini yang harus kita apa? Banyak evaluasi diri, ya. Bagaimana cara kita mendapatkan harta tersebut? Apakah benar dengan cara yang halal, dengan cara yang thayyib? Apakah di dalamnya terdapat unsur keharaman, ribawi misalnya, atau unsur gharar, ya, sesuatu yang tidak jelas, atau menipu manusia, atau mengambil harta manusia dengan cara yang batil? Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Karena ini semua nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana pernah kita sebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin hatta yus'al an arba'." Tidaklah bergeser kaki seorang hamba nanti, ya, kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Salah satunya tentang harta. Min aina iktasaba wa fima anfaqa. Dari mana dia peroleh harta tersebut? Dia peroleh dari cara yang halal, yang thayyib, atau dari cara yang haram, kemudian kemana dia infakkan, dia habiskan harta tersebut, ya. Maka ini kita semua pasti akan ditanya, ya. Dari awal kita mendapatkan harta untuk keluarga kita, untuk diri kita, untuk menumbuhi anak-anak kita, ya. Ini semua akan ditanya. Dari mana kita mendapatkannya, kemudian untuk apa kita pergunakan. Maka ini
di antara sebab tidak dikabulkannya doa. Ya. Bisa jadi seseorang dia memakan sesuatu yang haram, memperoleh harta dengan cara yang haram, doanya dikabulkan. Ya. Bisa jadi. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Penangguhan, istidraj. Ya. Jadi Allah memberikan istidraj, penangguhan di dunia. Dan ketika seorang dia merasa aman dari makarnya Allah, dari istidrajnya Allah Subhanahu wa taala, dia sudah tahu bahwasanya dia memakan harta dari cara yang haram, tetapi kok doa saya tetap dikabulkan, kok hidup saya tetap baik-baik saja. Hati-hati, ya. Bisa jadi ini adalah istidraj, penangguhan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nanti dosanya akan dikumpulkan pada hari kiamat, dan itu akan apa? Jauh lebih besar siksanya. Nauzubillahi summa nauzubillah. Ya, maka kita harus berhati-hati. Makanya Syekh menjelaskan ini diantara sebab tidak terkabulnya doa. Kalaupun terkabul, maka hati-hati, ya, bahwasanya mungkin saja Allah Subhanahu wa taala sedang apa? Ya, memberikan istidraj kepadanya. Nauzubillahi summa nauzubillah. Kemudian yang keenam, kata Syekh, anna min asbabi qabuli du'ai as-safar wa kaunud da'i ash'asa aghbara. Bahwasanya di antara sebab terkabulnya doa, ya, ini kebalikannya. Bahwasanya di antara sebab terkabulnya doa dari hadis ini adalah yaitu seseorang yang safar, ya. Karena Nabi menyebutkan seseorang yang dia memperpanjang safarnya, atau dia safar ke tempat yang sangat jauh, kemudian dia dalam keadaan apa? Ash'atha, ya, yaitu rambutnya kusut, ya, aghbara, kemudian dia berdebu. Ini menunjukkan dia sedang safar yang jauh, ya, safar di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, menggunakan unta, kuda, atau berjalan kaki di padang pasir. Maka seorang akan terlihat ketika dia safar, maka apa? Dia akan terlihat dari rambutnya yang acak-acakan, dari wajahnya yang berdebu, dari pakaiannya yang kotor, ya. Akan tetapi apa? Dari hadis ini dia telah melaksanakan beberapa sebab terkabulnya doa tadi. Tetapi Allah menolaknya dikarenakan apa? Perihal makanannya yang diperoleh dari cara yang haram, ya. Jadi di sini terdapat faedah bahwasanya sebab terkabulnya doa adalah seseorang ketika dia safar. Dan hal ini dikuatkan dengan hadis yang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salasu da'awatin mustajabat." Ada 3 doa yang mustajabah. Salah satunya apa? Da'watul musafir atau du'aul musafir, ya. Adalah doanya seorang yang sedang safar. Dan safar ini perinciannya banyak, ya. Jadi safar ini adalah perjalanan yang jauh. Kalau kita sudah jalan yang sangat jauh, itu sudah sepakat, itu pasti safar. Hanya yang diperselisihkan batasan minimalnya safar itu seperti apa, ya. Sebagian ulama menjelaskan safar itu adalah ketika seorang, ya, dia berpatokan kepada urf, kebiasaan. Kalau dari sini kemudian ke Pasuruan misalnya kebiasaannya itu safar, maka itu safar. Atau berdasarkan jarak, al-masafah, ya, yang mana para ulama menjelaskan minimalnya adalah sekitar berapa? 80 sekian kilo, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Adapun kalau kita bisa menggabungkan, adalah kita gabungkan apa? Jarak yang terjauh, yang mana apa? Itu juga membutuhkan perbekalan. Karena safar itu kaitannya dengan bekal, ya. Dia harus mempersiapkan perbekalan dengan sebaik-baiknya, maka itu disebut dengan as-safar. Maka doa orang yang sedang safar itu adalah doa yang mustajabah. Naam. Kemudian kata Syekh, wa qaunud da'i ash'atha aghbara. Dan keadaan seorang yang berdoa itu dalam keadaan apa tadi? Ya, dia rambutnya acak-acakan, kemudian apa? Berdebu. Apakah harus seperti itu? Ya. Maka ini hanya menunjukkan apa? Bahwasanya dia berada dalam keadaan yang sulit karena safarnya. Maka semakin seorang diberikan kesulitan, dia berdoa kepada Allah dalam keadaan sangat meminta, ya, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkannya. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum."
dan berdoalah kalian, atau dan Rabbmu berkata, berfirman, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum. Maka semakin seorang dia serius di dalam berdoa, ya, semakin dia fokus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatan iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian yang ketujuh, kata Syekh Abdul Muhsin, anna min asbabi qabulihi aidan raf'ul yadaini bidu'a. Bahwasanya di antara sebab terkabulnya doa adalah seorang mengangkat tangan, ya, di saat dia meminta. Ya, jadi mengangkat tangan itu hukum asal berdoa adalah mengangkat tangan. Sebagaimana pernah kita sampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha hayyun karim. Sungguhnya Allah itu pemalu lagi maha mulia. Ya, yastahi idza rafa'a yadayhi ar-rajulu ila as-sama'i an yaruddahuma sifran atau kama qala. Ya. Jadi Allah itu malu apabila hambanya mengangkat tangan ke atas langit dia meminta, tetapi kemudian, ya, Allah menolaknya, mengembalikannya dalam keadaan apa? Kosong, tidak dikabulkan, ya. Makanya di antara hadis yang menganjurkan atau mensunnahkan untuk kita berdoa mengangkat tangan. Dan kemarin sudah kita jelaskan bahwasanya doa itu terbagi ke dalam dua jenis. Ada yang masih ingat? Ya, doa apa yang pertama? Doa, ya, doa ibadah yang sifatnya tauqifiyah. Seperti doa ketika kita salat, ya, ketika kita berwudu, ya, dan seterusnya. Doa ketika umrah, ketika haji, ya. Ini doa yang sifatnya tauqifiyah. Maka ketika doa itu sifatnya doa ibadah yang tauqifiyah, maka kita melihat praktek Nabi. Kalau Nabi tidak mengangkat tangan, maka kita tidak mengangkat tangan, ya. Kalau Nabi mengangkat tangan, maka kita mengangkat tangan. Contohnya mengangkat tangan apa? Doa istisqa, ya, mengangkat tangan. Kalau ketika Jumatan mengangkat apa tidak? Tidak mengangkat tangan, ya. Jadi kalau Jumatan khatib sedang berdoa dan dia mengangkat jari telunjuknya, maka kita hanya mengaminkan saja, ya. Itu yang sunnah ketika doa di hari Jumat ketika khatib naik mimbar, ya. Adapun doa yang kedua adalah doaul mas'alah, doa permintaan yang sifatnya umum. Maka seorang dianjurkan untuk mengangkat tangan setiap waktunya, ya. Ketika dia meminta apa, dia mengangkat tangan, maka ini yang lebih afdal, yang lebih utama. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya innallaha yastahi idza rafa'a ar-rajulu yadayhi ila as-sama' an yaruddahuma sifran. Allah itu malu apabila seorang hamba dia mengangkat tangannya ke atas langit dan dia meminta kepada Allah, tetapi Allah mengembalikannya dalam keadaan tidak dikabulkan, ya. Maka Allah pasti akan mengabulkannya insyaallah. Kemudian selanjutnya kata Syekh, anna min asbabihi aidan at-tawassul bil asma'. Dan di antara sebab terkabulnya doa adalah seorang bertawassul dengan al-asma'. Ini maksudnya al-asma' al-husna, ya, dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik. Dan para ulama menjelaskan seorang dia boleh bertawassul dengan beberapa hal, ya. At-tawassul asy-syar'i. Yang pertama adalah dengan amal yang saleh, ya. Jadi seorang dia bertawassul dengan amal saleh, maka diperbolehkan. Sebagaimana kisah 3 orang yang terjepit di dalam gua. Masing-masing mereka bertawassul sehingganya Allah Subhanahu wa taala membukakan gua tersebut, ya. Kemudian seseorang dia bertawassul dengan al-asma al-husna, ya, dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik sebagaimana di dalam hadis ini. Dia mengatakan ya Rabbi, ya Rahman, irhamni, ya Ghafur, ighfirli, ya, dan seterusnya. Ya Razzaq, urzuqni. Maka ini sebagai bentuk tawassul, ya, sebagaimana Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha, ya. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah, bertawassullah dengan nama-nama tersebut, ya. Kita berdoa atau berwasilah bertawassul dengan orang yang soleh, tetapi dengan doanya boleh, ya. Jadi kita
bertemu dengannya meminta didoakan, maka ini diperbolehkan. Tetapi kita bertawasul dengan orang yang sudah tiada, ya, yang hakikatnya dia juga butuh kepada apa? Kepada kebaikan yang menolongnya, maka ini termasuk yang tidak diperbolehkan, ya. Bertawasul kepada Nabi ketika hidup maka diperbolehkan. Tapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, maka para sahabat tidak bertawasul lagi kepada Nabi, tetapi kepada siapa? Kepada paman beliau, yaitu Al-Abbas, ya. Maka ini menunjukkan tawasul itu kepada yang hidup boleh, kepada orang yang saleh minta didoakan, ya, dengan kebaikan, maka ini diperbolehkan. Akan tetapi apabila dia telah wafat, maka ini tidak diperbolehkan sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, maka mereka bertawasul justru kepada Al-Abbas paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian selanjutnya kata Syekh, anna min asbabihi al-ilhah Allah fi. Di antara sebab terkabulnya doa adalah seorang dia merengek, ya, ketika dia meminta. Ini menunjukkan kesungguhannya, keseriusannya di dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah tidak menerima atau tidak mengabulkan dari doa orang-orang yang hatinya apa? Yang hatinya itu lalai, ya. Dari min qalbin ghafil. Seseorang kalau dia minta kepada Allah tapi tidak serius, ya, dia berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak sungguh-sungguh, maka Allah tidak akan mengabulkannya, ya. Maka ini pentingnya juga untuk kita mempelajari makna doa, ya. Misalnya kita berdoa dengan bahasa Arab, ya, kita faham apa yang kita minta, ya. Ketika seorang dia tidak faham apa yang dia minta, ya, maka hati-hati. Bisa jadi dia terjatuh di dalam bab ini, yaitu hati yang tidak apa? Yang tidak fokus, hati yang lalai. Jadi minta kepada Allah tetapi hatinya ke mana-mana, tidak memikirkannya, tidak meminta dengan sungguh-sungguh, ya, maka Allah tidak mengabulkannya. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum jami'an. Maka itu beberapa faedah hadis yang bisa kita ambil dari al-hadis al-ashir, hadis yang ke-10 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Sekarang kita masuk kepada al-hadisul hadi asyara, ya, yaitu hadis yang ke-11. Tinggal berapa menit ini, Pak? Sedikit lagi. Tidak apa-apa ya, kita baca hadisnya. Kalau tidak cukup, ya sudah. An Abi Muhammadin Al-Hasan ibni Ali ibni Abi Talib sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih, ya. Hadis yang ke-11 dari kitab Riyadhus Shalihin, an Abi Muhammad, ya, dari Abi Muhammad Al-Hasan, ya. Siapa? Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sibtun dalam bahasa Arab itu artinya apa? Ibnul binti, ya. Jadi anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak perempuan. Misalnya kita punya anak perempuan, kemudian anak perempuan kita punya anak laki-laki, maka ini disebut sibtun di dalam bahasa Arab. Tapi kalau anak laki-laki itu dari anak kita yang laki-laki juga, disebut dengan hafidun, hafid, ya. Maka ini berbeda di dalam bahasa Arab, itu punya penamaan yang berbeda. Tidak seperti kalau kita cucu ya cucu, semuanya cucu, ya. Tapi kalau bahasa Arab dibedakan. Sibtun artinya apa? Cucu laki dari anak perempuan. Kalau hafidun, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Karena Al-Hasan adalah cucu beliau dari siapa? Istrinya Fatimah, suaminya Fatimah siapa? Ali bin Abi Talib, ya. Sebagaimana disebutkan tadi, Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib. Dan Al-Hasan ini merupakan Amirul Mukminin, ya.
Jadi khalifah juga. Khalifah yang disepakati itu 4. Tapi setelahnya ada juga khalifah. Yang kelima siapa? Muawiyah. Setelah Muawiyah, Al-Hasan. Ya. Jadi Al-Hasan termasuk Amirul Mukminin. Dan dikisahkan bahwasanya Al-Hasan ini ya, beliau ini adalah orang yang dia memiliki kemiripan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebagian riwayat disebutkan kalau Al-Hasan, ya, Al-Hasan punya adik namanya siapa? Al-Husain, ya. Ya kalau ditanya, mana adik, mana kakak? Al-Hasan apa Al-Husain? Cara membedakannya gimana? Kalau paham bahasa Arab akan tahu, ya. Husain itu tasghir daripada Al-Hasan. Artinya Hasan kecil, ya, Al-Husain. Jadi mana yang kakak, mana yang adik? Pasti Al-Hasan kakak, Al-Husain adiknya. Dan mereka memiliki kemiripan. Dan sebagaimana dijelaskan para ulama, kalau Al-Hasan itu punya kemiripan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari tengah tubuhnya, wasat, ya, dari bagian perut itu sampai ke atas mirip kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun Al-Husain memiliki kemiripan dari bawah sampai ke bawah mata kakinya. Ya. Dan yang punya kemiripan persis seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya mungkin karena mirip itu biasanya identik dengan wajah, ya. Maka Al-Hasan itu lebih mirip dibandingkan Al-Husain kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Dan bahwasanya Al-Hasan ini juga raihanatih, ya, adalah kebanggaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka termasuk apa? Sayyidnya, ya, tuannya nanti, ya, pada hari kiamat. Radhiyallahu taala anhuma. Dia berkata, "Hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya pernah hafal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang mana ini menunjukkan Al-Hasan ini sewaktu kecil dia mendengarkan hadis tersebut, ya. Karena Al-Hasan ini ketika Rasul wafat umurnya berapa? Sekitar 7 atau 8 tahun, masih kelas 1 atau kelas 2 SD. Ya, masih sangat kecil, tapi dia ingat bahwasanya dia pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk." Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Ya. Ini bahasa yang simpel. Ya, Nabi mengajari kepada cucunya suatu ungkapan yang sangat simpel sekali. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan dan ambillah yang tidak meragukan. Dan ini termasuk keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jawami'ul kalim. Jadi ungkapan yang mencakup makna yang luas, ya. Ya, kalau bahasa kitanya, kalau kamu ragu ya sudah tinggalkan, simple, ya. Kalau itu ada kira-kira yang tidak baik ya sudah tinggalkan, simple sekali, ya. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Utitu khamsan lam yu'tahunna, ya, an-nabiyyu min qabli," atau kama qala. Aku diberikan 5 keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan oleh nabi sebelumku. Salah satunya apa? Al-jawami'ul kalim, ya, yaitu ungkapan yang kecil, sedikit, yang ringkas tetapi memiliki makna yang sangat luas, ya. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi wan Nasa'i wa qala At-Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Dan hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Nasa'i, dan Imam At-Tirmidzi mengatakan hadisnya hasan sahih, ya. Sudah adzan, ya. Oke. Kalau sudah mungkin kita cukupkan sampai pembacaan hadis yang ke-11. Insyaallah kita akan melanjutkan di pertemuan berikutnya berkaitan dengan syarah dan juga faedah yang bisa diambil dari hadis yang mulia ini biiznillah taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.